di Kedung Wulan ini adalah merupakan komunitas Buddha. Kemudian di sebelah timur sana, kalau kita ukur dari Balai Manguntur atau Kedaton, itu banyak didirikan pahoman. Jadi pahoman itu adalah bangunan tinggi untuk persembahan, untuk semedi. Nah, rata-rata di kiri kanannya pahoman itu ada pemukiman para Brahmana. Brahmana itu dari kaum Hindu. Kalau Islam di mana? Islam itu ada di sebelah selatan, di daerah Keroloyo. Makanya di sana itu banyak makam-makam Islam pada zaman Mojopahit. Ya. Jadi hidup keberagamaan pada zaman Mojopahit itu memang bagus. Ada toleransi yang sangat tinggi. Hari ini cukup terik. Angin sangat kencang dari arah timur. Saya ditemani Bapak Joyoharjo untuk memulai sebuah jurnal penjelajahan sebuah peradaban kuno di wilayah Jawa Timur. Kami pun memulai ekspedisi ini dengan mendatangi sebuah tempat seorang pendeta termuka pada zaman Kerajaan Airlangga. Saat sampai di tempat tersebut, kami pun memesan kopi sebelum masuk ke tempat suci umat Buddha. Buddha tidur ialah sebutan tempat ini di sebagian besar masyarakat lingkup Jawa Timur. Saya pun keliling-keliling di tempat wihara tersebut. Bisa saya menjelaskan secara terperinci tentang tempat ini, seolah-olah saya di lain dimensi. Mata terperangah, hati terbuka, mulut agak terbuka sedikit menganga. Iya, itu adalah gambaran tempat ini. Setelah berkeliling-keliling di tempat ini, saya pun mencari informasi. Serasa tidak sabar hati ini ingin mengetahui sebuah sejarah peradaban lampau di tempat ini. Ya, di sini dulu itu tempat wilayah vihara. Jadi vihara Mojopahit itu ya ada di sini, vihara Buddha. Karena di sini coraknya adalah corak agama Buddha, bukan Hindu di sini. Nah, jadi di Kedung Wulan ini kan sudah saya jelaskan bahwa dulu merupakan tempat tinggal Empu Barada. Empu Barada ini adalah seorang pendeta agama Buddha. Itu. Dia lahir di sini, dia pun juga dewasa di sini dan mendirikan sebuah vihara juga di sini. Jadi masih jauh dari zaman Mojopahit. Tapi ketika zaman Mojopahit, tempat ini pun juga masih dilestarikan sebagai vihara juga, dan sampai sekarang ini sepeninggal Empu Barada. Nah, dulu namanya bukan Kedung Wulan, ini kan sekarang namanya Kedung Wulan. Dusun Kedung Wulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowon. Kalau dulu namanya Lemah Caitra atau Lemah Tulis, ya, itu dalam sejarah disebut seperti itu. Kalau nanti kepengen lagi tahu tentang situs-situs Empu Barada, sampean atau kita bersama
bisa ke Kediri Mas. Jadi di sebelahnya Sendang Kamandanu. Ya. Jadi di Pamenang itu ada Sendang Kamandanu, ada situs Empu Barada, di sebelah selatannya lagi ada situs Pamuksan Joyoboyo. Nah kalau nanti sama ingin menggali lebih jauh tentang Empu Barada bisa ke situs sana. Daerah Kediri sana Pak ya? Ya, daerah Kediri. Zaman Majapahit itu kan yang ada karena Hindu dan Buddha. Kemudian ada satu agama yang merupakan sinkretisme, perpaduan antara Hindu dengan Buddha, disebut dengan Siwa Buddha. Jadi Majapahit itu penganut agama Siwa Buddha. Makanya antara kelompok Buddha dan kelompok Hindu itu saling bisa hidup berdampingan. Islam juga ada. Jadi kalau kita baca-baca sejarah, di Kedung Wulan ini adalah merupakan komunitas Buddha. Kemudian di sebelah timur sana, kalau kita ukur dari Balai Manguntur atau Kedaton, itu banyak didirikan pahoman. Jadi pahoman itu adalah bangunan tinggi untuk persembahan, untuk semedi. Nah, rata-rata di kiri kanannya pahoman itu ada pemukiman para Brahmana. Brahmana itu dari kaum Hindu. Kalau Islam di mana? Islam itu ada di sebelah selatan, di daerah Keroloyo. Makanya di sana itu banyak makam-makam Islam pada zaman Mojopahit. Ya. Jadi hidup keberagamaan pada zaman Mojopahit itu memang bagus. Ada toleransi yang sangat tinggi. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Bahkan istri Prabu Brawijaya kelima atau Prabu Kertabumi yang namanya Dewi Dwarawati itu juga orang Islam. Brawijaya penganut Siwa Buddha, Dewi Dwarawati itu adalah orang Islam. Yang disebut Putri Campa itu Pak ya? Ya, dia kan dari Codok Vietnam. Jadi dia adalah adiknya Dewi Anarawati. Dewi Anarawati itu istrinya Ibrahim Al-Ghozi, atau sekarang disebut dengan Ibrahim Asmoro Kondi yang makamnya di Palang sebelah timur Tuban. Ya. Nah, anaknya Ibrahim Asmoro Kondi itu namanya Syekh Ali Rahmatullah yang dikenal dengan Sunan Ampel. Dia adalah keponakan Dewi Dwarawati, istrinya Brawijaya kelima. Oh, Sunan Ampel itu berarti keponakan dari Brawijaya V. Keponakan gitu. Apa namanya? Dari istrinya itu. Dari istrinya. Anaknya Ibrahim Asmoro Kondi. Jadi waktu datang ke Jawa ini diantar oleh Ibrahim Asmoro Kondi, lalu beliau sakit kemudian meninggal, dimakamkan di Palang Tuban. Sedangkan si Syekh Ali Rahmatullah diberikan tanah oleh Prabu Brawijaya kelima di Ampel Dento, akhirnya mendirikan pesantren di Sunan Ampel Surabaya sana, itu ya. Jadilah Sunan Ampel. Beliau diambil menantu oleh Ki Ageng Bungkul. Pernah dengar Taman Bungkul Surabaya? Oh iya, pernah. Itu kan makamnya Ki Ageng Bungkul, mertuanya Sunan Ampel. Mungkin ada yang tanyakan lagi, mumpung kita ada di sini. Iya, nanti kalau bicara sejarah itu bisa ngambrak-ngambrak ini, maksudnya bisa banyak sekali. Kalau hubungan Sunan Ampel dengan Syekh Siti Jenar itu bagaimana Bapak?